Halo, ketemu lagi dengan Mr. Ben. Jadi, kita akan lanjut lagi mempelajari persamaan kuadrat. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke, di video sebelumnya kan kita sudah belajar ya, menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus. Oke, rumusnya apa? Oke, jadi kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Jadi kan kita punya persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka kita pertama-tama harus menentukan nilai diskriminan. Oke, yaitu b kuadrat kurang 4ac. Nah, kemudian barulah kita menentukan nilai x-nya ya, akarnya ya, yaitu x sama dengan negatif b plus minus akar d per 2a. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya nilai d ini memegang peranan yang cukup penting ya. Jadi di sini ada akar D gitu ya. Jadi ada faktor akar D. Nah, sekarang akar D ini kalau misalkan D-nya itu adalah bilangan kuadrat sempurna, ya. Nah, ini maka akar D ini mesti akan menjadi bilangan bulat. Nah, oh ya, apa itu kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna ini contohnya apa nih? Contohnya misalnya 1, 4, 9, 16, 25, berapa lagi? 36 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya akar itu ya. Contoh misalnya akar 4 gitu ya. Karena hasilnya jadi 2 kan. Jadi akar dari kuadrat sempurna itu nanti bilangan bulat. Nah, kalau dia merupakan bilangan bulat, maka x ini itu akan menjadi bilangan rasional gitu ya. Nah, maka akar-akarnya itu akan berjenis bilangan rasional gitu ya. Nah, contohnya misalnya setengah gitu ya, 3/4 gitu ya, atau bilangan bulat juga bisa ya. Nah, bilangan rasional termasuk bilangan bulat. Nah, gitu ya. Oke. Kalau misalnya D-nya itu ternyata adalah lebih besar dari 0, berarti kan kita peroleh ada bentuk akar ya. Jadi kita peroleh akar D itu merupakan bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar itu adalah bilangan irasional ya. Jadi dia bergabung ke menjadi disebut bilangan real. Nah, maka kita katakan bahwa akar-akarnya itu akan menjadi dua bilangan real berbeda karena di sini ada plus minusnya. Jadi di sini itu dia jadi ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan bentuk akar ya. Nah, maka dia akan menjadi dua hal yang berbeda, satu tambah, satu kurang. Ya, jadi kita katakan dua akar real berbeda. Nah, kalau D-nya itu sama dengan 0, maka akar dari D itu mestinya sama dengan 0 ya. Akibatnya jika ini sama dengan 0, maka nilai x-nya itu akan menjadi hanya negatif b per 2a karena ditambah atau dikurangi dengan 0 hasilnya tidak berubah ya. Nah, jadi dia akan menjadi x-nya itu hanya menjadi min b plus minus 0 per 2a itu sama saja dengan negatif b per 2a. Tidak ada plus minus. Plus minusnya hilang. Akibatnya ini dikatakan akarnya itu akar kembar. Ya, artinya dua nilai akarnya itu ternyata memiliki nilai yang sama, yaitu negatif b per 2a ya. Bagaimana kalau nilai D-nya itu ternyata negatif? Maka akan diperoleh akar dari suatu bilangan negatif gitu ya. Nah, maka ini disebut dengan bilangan tidak real gitu ya. Nah, nama lainnya itu adalah bilangan
imaginer. Nah, imaginer. Ya, karena dia tidak real, maka kita katakan bahwa akar-akarnya itu adalah akar imaginer. Nah, oke, mungkin kita langsung ke contohnya ya. Oke, contoh misalnya nomor 1, tentukan jenis akar bersamaan kuadrat berikut tanpa diselesaikan. Nah, jadi maksudnya adalah kita tidak menentukan akarnya, tapi kita bisa langsung tahu jenis akarnya ya. Oke, misalnya x kuadrat, misalnya nih x kuadrat dikurangin dengan 4x dikurangin dengan 5 gitu ya. Nah, maka langkah pertama kita tentukan dulu ABC-nya gitu ya. Nah, jadi A-nya berapa nih? A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya adalah negatif 5. Nah, maka berarti lalu kita cari D, yaitu B kuadrat dikurangin 4AC. Nah, kita hitung B kuadrat berarti berapa nih? Negatif 4 kuadrat dikurangin dengan 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 5. Nah, ini negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16. Negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 5 jadi positif 20. Maka ini kalau kita hitung hasilnya 36. Nah, 36 ini kalau kita akarkan, ini menghasilkan bilangan bulat gitu ya. Nah, karena dia menghasilkan bilangan bulat, berarti dia adalah perfect square atau kuadrat sempurna. Berarti dengan kata lain, jenis akarnya itu ya, karena D adalah kuadrat sempurna, maka akar-akarnya dua akar rasional gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang B. Oke, misalnya apa nih? Misalnya x kuadrat dikurangin dengan 8x ditambah 16 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, ini jenisnya apa nih? Nah, kita cari ABC seperti biasa. Oke. Lalu kemudian kita hitung nilai D-nya. B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita hitung. Jadi dapatnya negatif 8 kuadrat dikurangin dengan 4 kali 1 kali 16. Hasilnya 64. Ini juga 64 dikurangin hasilnya 0. Nah, kalau D-nya 0, karena D sama dengan 0, maka akar-akarnya apa? Kembar ya. Oke. Ya, gitu. Oke, sekarang coba kita lihat C. Bagaimana kalau x kuadrat tambah 6x, oke, dikurangin sama 2 sama dengan 0 ya. Oke, A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 6, C-nya negatif 2. Oke, berarti D-nya berapa nih? Oke, B kuadrat kurang 4AC, kita hitung. 6 kuadrat kurang 4, 1, negatif 2. Oke, dapatnya adalah 36 minus kali minus positif 4, 1, 2 jadi 8. Oke, dapatnya adalah 44. Nah, 44 ini lebih besar dari 0 dan dia bukan kuadrat sempurna. Bukan
kuadrat sempurna. Nah, jadi dia lebih besar dari 0, bukan kuadrat sempurna. Maka dikatakan akar-akarnya apa? 2 real berbeda. 2 akar real berbeda. Tambahkan akar gitu ya, biar lengkap. Oke, 2 akar real berbeda. Oke, coba lagi satu lagi. Oke, ini. Oke, jadi apa nih? Misalnya 3x kuadrat tambah x kurang 2 gitu ya. Kurang 3 gitu ya. Oke. Nah, tambah 3 sama dengan 0. Oke. Kita coba ya. Oke, A-nya 1. Oh, A-nya 3. Iya. B-nya berapa nih? 1. C-nya adalah 3. Oke, berarti D-nya berapa nih? B kuadrat kurang 4 AC. Yang kita hitung, jadi 1 kuadrat kurang 4, 3. Oke, jadi 1 dikurangin 4 kali 3, 12 kali 3, 36. Hasilnya adalah negatif 35. Nah, lebih kecil dari 0. Oke, karena D lebih kecil dari 0, maka apa nih? Oke, akar-akarnya tidak real. Ya, atau bisa pula dikatakan apa? Akar imajiner, ya. Nah, begitu. Oke, bagaimana nih? Apakah sudah paham? Oke. Jika sudah paham, kita lanjut lagi dengan contoh kedua. Oke. Nah, nomor 2. Oke. Tentukan nilai K agar persamaan kuadrat berikut mempunyai akar kembar. Nah, gitu ya. Oke, contoh yang pertama ini apa? Misalnya x kuadrat ditambah dengan kx ditambah dengan 9. Oke, sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi nilai K-nya ini harus berapa ya supaya persamaan kuadrat ini mempunyai akar kembar gitu. Nah, pertama-tama tentu kita cari ABC-nya dulu ya. Jadi dari sini ini A-nya berapa nih? A-nya 1. Oke, B-nya K ya. Nah, itu di depan X ya. Oke. C-nya jelas 9. Nah, ini berarti D-nya ini apa nih? D-nya pasti kan B kuadrat dikurangin 4 AC. Tapi syarat akar kembar itu kan adalah apa nih? D-nya sama dengan 0 kan? Nah, berarti D ini kita masukkan 0 gitu. Sedangkan B-nya itu kita masukkan K ya. Jadi K kuadrat dikurangin 4 kali 1 kali 9. Nah, maka diperoleh 0 sama dengan K kuadrat dikurangin 36. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi dapat diselesaikan menggunakan pemfaktoran atau pakai rumus. Nah, oke, coba kita selesaikan ya. Atau kita langsung selesaikannya menggunakan melengkapkan kuadrat ya. Oke, jadi kita balik saja. K kuadrat kurang 36 itu sama 0. Negatif 36 pindah ruas. Jadi K kuadratnya adalah 36. Nah, kuadrat mau pindah ruas, maka dia akan jadi plus minus akar ya. Nah, jadi plus minus akar 36. Nah, jadi akar 36 itu 6. Nah, maka kita boleh K-nya itu adalah negatif 6 atau K-nya itu adalah 6. Jadi, apabila K-nya negatif 6 ataupun K-nya 6, maka kalau kita selesaikan persamaan kuadrat ini, dia pasti akan mempunyai akar kembar. Nah, kalau tidak percaya bisa dicoba sendiri
Ya. Oke, kita coba yang nomor B ya. Oke. Nah, jadi soal berikutnya ini ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Sama ya soalnya. Jadi kan dia harus mempunyai akar kembar. Secara akar kembar kan D-nya sama 0. Berarti langkah pertama kita cari A terlebih dahulu. Jelas A-nya 1 ya, karena di depan X kuadrat ya. Oke, B-nya apa nih? B-nya kan di depan X. Berarti ini dong. 4 kurang 2K. Nah, C-nya apa? C-nya itu adalah yang 1 kurang K kuadrat ini ya. Nah, ini semua ya. Jadi apa? Kurung buka 1 kurang K kuadrat. Nah, sekarang masalahnya D-nya itu apa gitu ya. Oke, D-nya itu kan mestinya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, tapi supaya akar kembar kan D-nya 0. Berarti D-nya kita masukkan 0 gini. B-nya kan apa nih? B-nya ini. Nah, ini harus dikurung ya. Nah, ini kurung 4 kurang 2K B gitu ya. B kuadrat. Oke, kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah ini. 1 kurang K kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini ya mestinya kita itu ya jabarkan ya, gitu ya. Oke, jadi ini kita jabarkan, maka dia akan menjadi 16 dikurangin dengan ini kali ini kali ini. Oke, langkah pertama ini dikuadratkan ya. 4-nya dikuadratkan. Lalu pangkat kali ke depan kali ke yang sini ya. 2 kali 4 8. 8 kali negatif 2 itu negatif 16K gitu ya. Setelah itu baru yang kedua ini dikuadratkan gitu. Jadi 2K kalau dikuadratkan maka jadi positif 4K pangkat 2. Nah, kalau tidak bisa maka kita juga bisa menggunakan ini ya. Nah, lalu ini dibuat jadi seperti begini. Nah, lalu kita kali pelangi gitu ya. Jadi 4 kali 4 kan 16. Oke, 4 kali ini negatif 8K. Ini kali ini negatif 8K. Ini kali ini positif 4K kuadrat. Sehingga ini akan menjadi negatif 16K plus 4K kuadrat. Gitu ya. Oke, kalau ini jadi apa nih? Nah, ini akan jadi kayak begini ya. Negatif 4 kali 1 kan negatif 4. Nah, terus masih ada ini 1 kurang K kuadrat. Nah, 1 kurang K kuadrat ini kita jabarkan kayak tadi. Gitu ya. Nah, jadi apa nih? Ini kuadrat. Oke, 1 dikuadratkan 1. Oke. Ini kali ke depan kali ini 2 kali 1 2 kali negatif 1 negatif 2 negatif 2K. Nah, lalu negatif dikuadratkan positif ya, K kuadrat ya K kuadrat begitu. Nah, setelah itu baru kemudian kita kali masuk yang negatif 4 ini, kali masuk. Oke, jadi negatif 4 kali ini positif, negatif kali negatif positif 8K. Ini negatif 4 kali K kuadrat, jadi negatif 4K kuadrat ya. Nah, kalau kita perhatikan nih 4K kuadrat dikurangin 4K kuadrat, hasilnya 0 dong. Maka kita coret aja ya. Ya, maksudnya kan hasilnya 0 gitu ya. Oke. Lalu berarti sisa apa nih? Sisa 16 kurang 4 ya kan. Lalu negatif 16K sama positif 8K. Nah, kalau kita hitung 16 kurang 4 kan 12 ya. Negatif 16K tambah 8K, jadi negatif 8K. Nah, tinggal kita cari nilai K-nya nih. Negatif 8K ini kita pindah ruas saja ke kiri, jadi positif. Nah, baru kita tinggal bagi sama 8. Maka default K-nya itu adalah 12/8. Dapat disederhanakan keduanya pembilang dan penyebut dibagi dengan 4. 12 bagi 4 3. 8 bagi 4 2. Oke, jadi agar PK mempunyai akar kembar, maka K sama dengan 3/2. Oke, jadi saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili ya. Oke, sekian dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.